Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Ahmad Nilal Munajib Dil Ula SPDI MPD, serta teman-teman semuanya yang saya sayangi. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pendidikan agama Islam yang bertema tasawuf, etika, moral, dan akhlak. Pengertian tasawuf. Secara tinjauan literal sistematik, istilah sufisme tasawuf disinyalir berasal dari derivasi kata Arab as-sofa yang berarti bening atau jernih. Sebagai simbol langkah yang menempuh jalan penyucian nurani, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kejernihan dunia telah sirna dan tinggallah kekeruhannya, maka hari ini kematian adalah penghargaan bagi setiap muslim." Hadis dari H.R. Ad-Daruqutni. Macam-macam tasawuf. Yang pertama yakni tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap, mental, dan kedisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimum, serta manusia harus lebih dahulu mengidentifikasi eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui pensucian jiwa dan raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral dan berakhlak mulia. Dalam ilmu tasawuf dikenal tahalli atau pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Tahalli menghiasi dari tenang sifat-sifat terpuji, dan tajalli artinya terungkapnya nur gaib dari hati yang telah berhasil sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan. Yang kedua yakni tasawuf amali, adalah sesuatu yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Untuk berada dekat pada Allah, seorang sufi harus menempuh jalan yang berisi stasiun yang disebut makomat atau tahapan, serta hal atau keadaan jiwa. Yang ketiga yakni tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Metode pendekatannya kepada segi teoritis, sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofis. Peran dan fungsi tasawuf dalam kehidupan. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap batin dan ketulusan budi yang tajam ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan cara demikian, ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama. Tasawuf akan membawa manusia memiliki jiwa istiqomah, yaitu jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai ilahiyah. Ia selalu mempunyai pegangan dalam hidupnya. Keadaan demikian menyebabkan ia tetap tabah dan tidak mudah terhempas oleh cobaan yang akan membelokkannya ke jurang kehancuran. Dengan demikian, stres dan putus asa akan dapat dihindari. Yang kedua yaitu etika. Etika merupakan teori matang perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruknya. Baik dan buruk mengandung 3 pengertian. Yang pertama yaitu nilai atau norma yang menjadi pegangan orang dalam mengatur tingkah laku. Kumpulan asas atau nilai moral, ilmu tentang baik dan buruk. Etika memiliki 3 posisi, yakni etika sebagai sistem nilai, kode etik, atau filsafat moral. Yang pertama yakni sistem nilai.
Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang kelompok atau mengatur tingkah lakunya. Yang kedua yakni kode etik. Etika berarti asas atau nilai moral. Contoh kode etik dalam jurnalistik adalah kedokteran. Yang ketiga yakni filsafat moral, memiliki kedudukan sebagai ilmu bukan sebagai ajaran. Yang ketiga adalah moral. Dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai asusila. Moral artinya sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Moral dibagi menjadi dua, yaitu moral objektif dan moral subjektif. Yang pertama, moralitas objektif adalah moralitas yang diterapkan pada perbuatan sebagai perbuatan terlepas dari modifikasi kehendak dari perilakunya. Yang kedua adalah moralitas subjektif, artinya moralitas yang memandang suatu perbuatan ditinjau dari kondisi pengetahuan dan pusat perhatian dari pelakunya, latar belakangnya, stabilitas emosionalnya, serta perilaku personal lainnya. Yang terakhir yaitu akhlak, sebagaimana yang dijelaskan dalam makalah yang mengutip dari Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Pengertian di atas menggambarkan bahwa tingkah laku merupakan bentuk kepribadian yang muncul dari dalam diri seseorang yang bersifat spontan tanpa dibuat-buat. Jadi, itu adalah real, nyata. Jika baik menurut pandangan agama, maka tindakan itu dinamakan akhlak. Yang baik, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Jika tindakan itu buruk, maka disebut akhlakul al-masmumah. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, tasawuf, dan moral. Yang pertama, persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, atau perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat harkat kemanusiaannya. Yang ketiga adalah akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Selanjutnya, perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak, suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak yang bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan etika sendiri merupakan filsafat nilai pengetahuan tentang nilai-nilai dan kesusilaan tentang baik dan buruknya. Sekian penjelasan dari saya tentang tasawuf, etika, dan moral. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.